warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dia dan Bu Nita. Selamat pagi juga Bu Ain. Alhamdulillah ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan berlatih coaching ya. Kita akan berlatih coaching dengan Coach Bu Dia dan Coach Bu Nita. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Bu Dia sebagai coach. Apa yang akan dikembangkan? Kompetensi apa yang akan dikembangkan pada praktek coaching ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Ain. Dalam praktek coaching ini yang akan saya kembangkan ketiga-tiganya dari kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik, betul sekali Ibu. Kemudian saya mohon izin ya kepada Bu Nita dan Bu Dia bahwa praktik hari ini akan kita dokumentasikan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan praktik coaching. Ya, baik, bisa dimulai ya Bu Dia? Ya, bisa Bu Ain. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini saya agak kurang baik Bu Dia. Apakah hari ini Bu Dia ada waktu? Boleh Bu, saya sedang senggang kali ini. Kenapa Bu Nita, ada masalah apa hari ini? Iya Bu Dia, hari ini saya sedang ada persoalan yang ingin saya ceritakan dengan Bu Dia. Oke Bu Nita, seperti apa yang Bu Nita sampaikan tadi? Bu Nita sedang menghadapi suatu masalah. Lalu apa yang Bu Nita harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Ya, jadi hari ini saya menemui Bu Dia. Saya berharap nanti setelah itu saya mendapatkan sebuah pencerahan dari apa yang saya pikirkan saat ini. Baiklah Bu Nita, sekarang coba ceritakan kepada saya apa yang membuat Bu Nita galau seperti ini. Saya lihat raut wajah Bu Nita kok sepertinya agak murung. Coba ceritakan ke saya. Jadi begini Bu Dia, saya itu kan punya murid sejak dulu kelas 1 ketika saya meminta murid-murid saya untuk bernyanyi di depan kelas, kemudian maju satu persatu. Saya tertarik pada satu anak ini. Jadi saya mendengar dari suaranya itu sudah sesuai tempo. Berarti saya punya pikiran bahwa anak ini itu sudah punya bakat dengan suaranya itu. Dia punya bakat menyanyi. Nah, permasalahannya saya ingin anak ini bakatnya bisa lebih dikembangkan lagi dia. Ya. Jadi Bu Nita melihat bakat yang dimiliki anak tersebut. Lalu menurut Bu Nita, kesempatan apa yang Bu Nita miliki sekarang? Ya, pada saat ini saya punya kesempatan untuk mengembangkan bakat anak ini gitu ya. Karena sayang sekali ya kalau dia punya bakat sebagus itu tapi tidak dikembangkan. Menurut Bu Nita, kira-kira adakah peluang yang bisa Bu Nita ambil untuk bakat yang dimiliki oleh Bu Nita oleh murid Bu Nita tersebut? Ya, jadi melihat anak tersebut, saya melihat bahwa anak tersebut itu punya peluang yang bagus Bu Dia. Jadi dari modal suaranya itu dia bisa, kalau nanti dikembangkan dengan baik, nanti akan bisa lebih baik lagi dan juga bisa diikutkan ke lomba-lomba yang bisa mengembangkan bakat darinya. Kemudian juga bisa membawa nama baik untuk sekolah kita kan dia. Lalu kendala apa yang membuat Bu Nita galau seperti ini? Jadi yang membuat saya galau itu karena saya belum tahu bagaimana respon bapak kepala sekolah kita tentang unek-unek saya ini, tentang yang menyelimuti pikiran saya ini. Jadi saya takutnya nanti bapak kepala sekolah tidak mendukung dengan pengembangan bakat anak ini gitu ya.
Misalnya dengan mengundang narasumber, saya yang membuat saya kalau di situ Bu Dia. Jadi saya takut kalau Bapak Kepala Sekolah nanti tidak mendukung apa yang ingin saya capai dari anak ini. Nah, untuk meminimalisir kendala yang Bunita alami, apakah Bunita sudah punya strategi lain? Langkah yang pertama mungkin Bu Dia, saya harus menemui Bapak Kepala Sekolah dulu apa ya. Jadi dengan menemui beliau, saya mencoba menyampaikan unek-unek saya ini. Jadi beliau mungkin jadi tahu ya. Terus nanti saya ceritakan apa yang saya rasakan, berbagi pemikiran dengan beliau tentang anak ini. Selain itu, adakah langkah lain yang menurut Bunita bisa dilakukan lagi? Selain menemui Bapak Kepala Sekolah, mungkin nanti saya akan mencoba juga untuk menemui orang tua dari anak ini. Saya akan mencoba menceritakan kepada mereka tentang bakat yang dimiliki oleh anak ini. Karena ketika di sekolah, ketika saya coba untuk menyanyi, ternyata suaranya bagus dia. Dan saya punya keinginan kalau untuk mengundang narasumber atau guru vokal yang sangat profesional di bidangnya untuk melatih anak ini. Jadi bakatnya nanti bisa lebih dikembangkan di tangan orang yang benar. Lalu kira-kira kapan Bunita akan memulai strategi yang Bunita katakan tadi? Saya akan mencoba langkah pertama dengan menemui Bapak Kepala Sekolah ini besok pagi ya Bu Dia. Kemudian untuk kedepannya, apa komitmen Bunita terhadap rencana tadi? Komitmen saya terhadap rencana saya tadi, jadi nanti pertama kan saya mencoba menemui Bapak Kepala Sekolah, menceritakan unek-unek saya ini. Nah, kalau seandainya beliau menyetujui atau mendukung, saya akan mencoba dengan bertanggung jawab semaksimal mungkin tentang pengembangan bakat ini. Jadi mungkin ke depannya bisa diterapkan di kegiatan ekstrakurikuler sehingga bisa mewadahi anak-anak didik kita, khususnya yang memiliki bakat-bakat yang terpendam. Jadi mereka bisa lebih mengembangkan dan mengeksplor bakat-bakat mereka yang mungkin saat ini belum kita ketahui begitu. Nah, untuk sekarang, apakah sudah ada perubahan yang terjadi pada pemikiran Bunita? Iya Bu Dia. Jadi tadi setelah dari awal kita berbicara, saya pikir saya jadi menemukan sebuah langkah baru yang nanti akan saya terapkan. Jadi terima kasih atas waktunya Bu Dia sekarang ini. Jadi saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, kemudian saya bisa menemukan solusi dari apa yang saya rasakan tadi pagi ini. Nah, dari obrolan kita sejak tadi ya Bunita, sekarang coba Bunita simpulkan apa yang Bunita dapatkan dari pembicaraan yang telah kita bicarakan pada hari ini tentang permasalahan yang Bunita hadapi tadi. Iya Bu Dia. Saya pikir-pikir tadi ketika awal bertemu dengan Bu Dia, saya merasakan kegalauan ya Bu Dia ya tentang permasalahan anak didik saya. Jadi saya ingin mengembangkan bakat yang dimiliki anak didik saya tadi. Dan tadi saya sempat galau juga karena bagaimana ya nanti, apakah keinginan saya ini nanti bisa terwujud atau tidak. Nah, setelah berbicara atau ngobrol dengan dia tadi, tiba-tiba menemukan langkah baru, mungkin dengan menemui Bapak Kepala Sekolah, kemudian nanti menceritakannya kepada beliau, dan khususnya terkait dengan anggaran ya Bu Dia ya, karena ini untuk pengembangan bakat anak kita. Nah, kemudian setelah itu, selain itu saya juga akan mencoba berbicara dengan orang tua anak tersebut. Jadi semoga nanti
nanti bisa mendapat dukungan dari kepala sekolah dan dari sekolahan juga dan dari orang tua anak tersebut. Baiklah Bu Nita, semoga apa yang Bu Nita dapatkan selama diskusi kita kali ini bisa membantu Bu Nita lebih baik lagi dari sebelumnya. Tetap semangat ya Bu Nita. Siap Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Dia atas waktunya yang sudah disempatkan untuk saya ngobrol kali ini. Sama-sama Bu Nita. Selamat ya Bu Dia dan Bu Nita sudah selesai melakukan praktik coaching, bagus sekali. Apresiasi untuk Bu Dia karena ketika kompetensinya sudah terlihat Ibu, dari kehadiran penuh Ibu benar-benar ada di dalam kasus ini, ada untuk menggali apa yang dirasakan oleh Bu Nita sebagai coaching. Kemudian Ibu Dia juga mendengarkan aktif Ibu, jadi apa yang Mbak Bu Nita keluarkan, Bu Nita nyatakan itu Ibu benar-benar resapi seperti itu. Akhirnya bisa menggali lebih dalam apa yang sebenarnya dirasakan oleh Bu Nita. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot ini juga baik sekali Ibu, benar-benar bisa menggali ya Bu ya, informasi-informasi apa yang dirasakan oleh Bu Nita. Baik, semoga apa yang sudah kita praktekkan hari ini dapat diaplikasikan ke hal-hal yang lain ya Ibu ya, dalam kehidupan sehari-hari pula, menjadi pendengar yang aktif, hadir penuh, kemudian pertanyaannya itu berbobot, tidak ada judgement dan lain sebagainya. Baiklah Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu Ain. Bu Ain, Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Dia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Dia sehat? Alhamdulillah sehat juga. Baiklah Bu Ain, Bu Nita, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan praktek coaching. Nanti Bu Nita sebagai coach dan Bu Ain sebagai coaching. Nah, sebelum praktek ini berlangsung, saya mau bertanya dulu kepada Bu Nita sebagai coach. Nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan pada kesempatan coaching kali ini? Iya Bu Dia, jadi pada kesempatan praktek coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama tentang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu Dia. Baiklah Bu Nita dan Bu Ain, silahkan monggo segera dilakukan praktek coaching antara Bu Nita dan Bu Ain. Mohon maaf Bu Nita dan Bu Ain, pada praktek coaching kali ini itu akan didokumentasikan untuk keperluan kita dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual. Silahkan praktek coaching bisa dimulai dari sekarang. Baik Bu Dia, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ain, lagi apa ini? Waalaikumsalam Bu Nita. Ini saya lagi lihat-lihat tugasnya murid nih Bu. Apakah ada kendala dalam pembelajaran Bu Ain? Kok kelihatannya Bu Ain murung sekali? Iya Bu, saya itu sebenarnya agak pusing Bu. Kenapa sih kok anak-anak saya itu garapannya nilainya tuh kayak gini gitu loh Bu. Oh begitu. Lalu apa yang diharapkan dari Bu Ain dari obrolan kita ini? Jadi itu ya Bu ya, kalau misalkan Bu Nita ada waktu itu ya tolong ya Bu, saya itu dibantu, dibimbing, didengerin, ditemanin gitu loh Bu, biar masalah saya itu agak terurai tentang anak-anak ini loh Bu. Oh begitu. Lalu memangnya permasalahannya apa Bu Ain? Jadi itu Bu, anak-anak kelas 5 itu mereka itu nggak paham-paham gitu loh Bu. Udah baca, terus apa yang dibaca itu saya tanyakan, tapi mereka tuh ya nggak bisa jawab Bu. Oh begitu Bu Ain. Lalu apakah Bu Ain sudah pernah merefleksikan dan mengidentifikasi apa itu penyebabnya Bu Ain? Jadi itu gini loh Bu, tak ceritakan dulu ya Bu ya. Ya, silakan Bu Ain. Jadi itu kan ini anak-anak kelas 5 ya Bu ya, harusnya kan mereka itu sudah paham gitulah apa yang
baca terus artinya apa, maksudnya apa, kalau ditanya apa itu kan harusnya bisa jawab ya Bu ya. Nah tapi di kasusnya anak kelas 5 saya itu kok Bu, mereka itu kalau membaca ya udah baca kok keluar bunyinya, tapi kalau tanyain itu tadi kamu baca tentang apa gitu kayaknya nggak bisa jawab Bu. Sampai saya tuh pernah bilang gini, nah kalian itu kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya itu dapat pahala. Tapi kalau kamu baca pelajaran nggak tahu artinya ya wes lost girl. Saya sampai bilang kayak gitu loh Bu. Setelah saya tanya-tanya terus saya amati juga itu kenapa kok mereka bisa kayak gitu, itu mungkin karena minat bacanya itu nggak ada ya Bu ya. Dari kelas yang sebelum-sebelumnya itu emang saya tanya ke wali kelasnya juga itu mereka emang kayak gitu loh Bu. Apalagi ya Bu ya, kemarin waktu kelas 4 itu gurunya itu kan dapat beasiswa seperti S2 di luar negeri tuh Bu. Jadi yo yang ngajar di kelas 4 itu ya acroh gitu Bu, gurunya ganti-ganti gitu loh Bu. Pusing saya baru udah kelas 5 loh Bu. Iya. Dari apa yang tadi Bu Ain ceritakan permasalahannya, lalu apakah Bu Ain sudah pernah melakukan hal yang bisa membuat anak itu memahami apa yang mereka baca? Jadi toh Bu, kan kalau di sekolah itu sebenarnya ada GLS ya Bu ya, Gerakan Literasi Sekolah. Itu tuh setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, saya tuh udah mulai loh Bu, anak-anak ayo kita baca buku gitu, baca bukunya ringan-ringan Bu, enggak yang non fiksi sing angel-angel tuh enggak Bu, yang ringan-ringan kayak dunia apa gitu. Ya tapi cuma 1-2 aja Bu yang bisa jawab, kamu barusan baca buku apa, tentang apa, paling cuma 1-2 dari semua anak kelas 5 Bu yang bisa. Jadi tuh kayaknya saya udah effort banyak, tapi mereka itu kayak masih toy gitu ya Bu. Nah sekarang tadi Bu Ain cerita sudah melakukan satu hal ya. Coba, nah sekarang coba Bu Ain pikirkan kembali. Kira-kira ada nggak langkah lain yang bisa Bu Ain lakukan? Saya itu sebenarnya kepikiran satu hal Bu. Saya itu sampai kepikiran akronimnya. Saya kepikiran itu mau buat program terasi Bu. Gitu ya. Iya. Terasi Bu. Jadi tuh kan kayak dari awalnya itu mereka kan nggak punya minat baca ya Bu ya. Saya tuh pengen bikin program terasi. Terasi itu ekstra literasi gitu Bu. Iya. Itu peruntukannya bukan cuma untuk kelas 5 tok Bu. Saya angan-angannya, saya bayangannya itu program itu untuk anak-anak kelas 4, 5, 3 juga bisa, 6 juga boleh lah kalau diizinkan sama wali kelasnya. Kan kalau kelas 6 kan biasanya itu kan ujiannya. Iya. Saya tuh pengen bikin program terasi, jadi kayak eskul Bu, kayak volley, kayak nyanyi, tapi itu kita kegiatannya literasi gitu loh Bu. Mulai dari itu Bu, mengenalkan tentang suku kata, mengenalkan tentang kata, terus bikin struktur kalimat. Kan mereka tuh bahkan ya Bu, ya nulis aja tuh, nulis misal yang gitu, yang itu nggak cukup. Harusnya kan yang kalau misalkan kepaksanya nggak cukup kan YANG bawahnya loh Bu. Ini enggak loh Bu, ya yang kayaknya di bawah kerantil kayak gitu. Atau misal masuk gitu, masuk karena ya di bawah gitu loh Bu. Jadi itu mereka bener-bener kayak nggak ada bekal dari awal gitu loh Bu. Saya pengen bikin program terasi itu benar-benar yang dari awal kita kenalkan dengan bahasa yang benar, terus dari dia minat bacanya ada, wah ternyata di buku ada hal-hal yang menarik ya kayak gitu loh Bu. Kayak zaman dulu kita kecil itu kan ingat buku itu sahabat kita Bu. Jadi Bu Ain ingin mengembangkan program terasi tadi. Jadi kalau saya tangkap ya dari program terasi ini, Bu Ain nanti akan mencoba mengenalkan dari awal ya, terasi dari awal. Literasi itu dari awal ya, dari pengenalan mungkin sukata ya tadi ya. Iya Bu, dari awal Bu. Iya, dari sukata. Nah, untuk mengembangkan program terasi yang Bu Ain tadi sampaikan, apakah
apa daya dukung untuk mengembangkan terasi ini tadi ya? Nah, yang pertama ya jelas ya Bu, ya saya butuh restu dari Pak Kepala Sekolah ya Bu. Karena ini kan program terasi kan inginnya saya masukkan ke program ekstrakurikuler yang ada pendanaannya, ada penjadwalannya, ada panitianya. Terus saya juga butuh dukungan guru-guru Bu. Jangan-jangan teman-teman ada yang nggak setuju, dikiranya program nggak penting gitu loh Bu. Jadi saya butuh dukungan guru juga. Nanti gimana caranya mengkomunikasikan sama teman-teman guru itu loh Bu, kalau program ini tuh ini programnya bagus, ini programnya ringan kok, tapi efeknya dampaknya besar kayak gitu loh Bu. Terus saya juga butuh dukungan dari orang tua juga Bu. Iya. Soalnya kan ini menambah kegiatan anak ya Bu ya. Jadi mungkin ada hari-hari tertentu yang mereka itu akan pulangnya lebih siang kayak gitu Bu. Terus kalau bisa, kalau sudah berkembang ya Bu ya, saya tuh pengen mendatangkan narasumber, jadi kayak ada kelas inspirasi mendongeng apa kayak gimana gitu loh. Jadi mereka tuh sangat tulisan itu enggak girap-girap, enggak takut gitu loh Bu. Kemudian Bu Ain ini mengembangkan kegiatan terasi, program terasi yang membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, juga orang tua dan guru-guru lainnya. Lalu dari program yang Bu Ain tadi sampaikan tadi, yang akan direncanakan tadi, itu tujuannya apa Bu? Untuk apa itu nanti? Tujuannya ya Bu ya, tadi kan permasalahannya kan karena anak-anak saya itu kalau baca nggak mudeng ya Bu ya. Tujuan saya itu jadi mereka itu cepat tanggap sama apa yang mereka lihat, sama apa yang mereka baca gitu loh Bu. Karena darurat literasi sekali tuh kalau sekarang Bu. Udah baca tapi nggak paham. Nah itu kan apa informasi yang kamu dapat itu kan? Itu loh Bu, tujuan darimu itu kok gitu loh Bu. Jadi Bu Ain ingin mengembangkan terasi, tujuannya adalah agar anak-anak itu lebih memahami apa yang mereka baca. Itu ya Bu Ain. Ya. Lalu apakah Bu Ain sudah pernah mencoba rasan-rasan atau apa namanya istilahnya berbincang-bincang dengan guru? Kan tadi sebagai dukungan yang Bu Ain butuhkan. Sudah pernah belum bercerita kepada teman-teman guru tentang program ini Bu Ain? Sudah Bu, saya udah pernah cerita sama guru agamanya Bu. Iya. Nah itu kan saya curhat juga Bu kayak gini tuh Bu. Terus dia juga, iya anak-anak sekarang memang susah gitu loh Bu, paham gitu. Dia juga kayak gitu. Terus saya bilang, apa sih bikin kayak gini ya. Terus ibunya, terus guru agama itu juga bilang, setuju Bu gitu. Katanya itu dia juga akan membantu gitu loh Bu, karena kayaknya programnya itu juga bagus gitu loh Bu. Berarti Bu Ain sudah pernah bercerita ya. Dan jadi tadi saya ulangi kembali nih. Jadi dari Bu Ain tadi bercerita dengan teman-teman guru, itu siapa saja nanti yang akan membantu program terlaksananya program terasi dari Bu Ain ini? Kalau yang sudah fix itu Bu guru agama ya Bu ya. Iya. Kalau teman-teman yang lainnya tuh saya belum bilang loh Bu, saya belum berani cerita Bu, karena kan ini tuh apa ya, pengennya tuh ya dari kepala sekolah dulu lah Bu gitu. Kalau teman-teman yang lainnya belum, saya belum cerita Bu. Mau baru cerita Bu Nita ini loh Bu. Oh iya. Jadi selain sama saya sudah cerita dengan guru agamanya tadi ya? Ya, tapi ya guru agamanya mendukung gitu, tolong gitu loh, gimana gitu. Lalu Bu Ain untuk sebenarnya yang saya dengar dari Bu Ain ini tadi, langkah yang Bu Ain sudah sampaikan tadi itu sangat bagus Bu Ain. Lalu kapan kira-kira Bu Ain akan mencoba menerapkan strategi yang Bu Ain tadi sampaikan? Ini kan lebih bagus saya jelaskan dulu ya Bu ya sama Pak Kepala ya Bu ya. Tapi kan Pak Kepala lagi ada dinas luar ya Bu ya. Pulangnya kapan tuh Bu? Saya kok pulang nih. Kapan ya? Kemarin kira-kira kalau tidak salah itu kemarin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kegiatannya 2 harian kalau nggak salah ya. Berarti ini kan baru hari ini, berarti besoknya berarti hari Jumat ya Bu ya. Iya. Pulangnya hari Jumat, mungkin saya hari Jumat baru mau matur ke Pak Kepala. Habis itu nanti tindak lanjutnya ya nunggu
yesnya Pak Kepala baru saya set gitu tuh bikin programnya, sosialisasi ke teman-teman guru, terus baru eksekusinya mungkin setelah pas semester 2 ya Bu ya. Ini kan jeda semester 1 ya Bu ya, serapotan habis semester 2 besok. Jadi tadi kita sudah ngobrol ya Bu Ain ya tentang permasalahan yang dialami Bu Ain. Iya Bu. Lalu dari apa yang tadi kita sudah obrolkan, apakah Bu Ain sudah mendapatkan kesimpulan dari apa yang Bu Ain rasakan tadi? Iya Bu, ternyata masalah saya yang judek sama anak-anak karena mereka itu nggak paham sama bacaan itu, ternyata ya emang ada solusinya ya Bu ya. Bisa dibuatkan program itu, kayaknya itu bukan program yang hayalan Bu ya, bisa diagendakan, bisa diprogramkan, bisa dilaksanakan ya Bu ya. Terus semoga nanti yuk teman-teman juga bisa mendukung, Pak Kepala juga bisa mendukung, akhirnya terlaksana, tujuannya tercapai gitu. Baik, jadi sekarang apa yang dirasakan Bu Ain sekarang setelah tadi kita ngobrol? Ya alhamdulillah Bu, agak terurai Bu Nita, nggak cuma ngasih kayak dukungan tapi juga kasih jalan gitu loh Bu, ngasih jalan apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Terima kasih sekali Bu Nita ya. Iya, sama-sama Bu Ain. Jadi sebetulnya tadi kita ngobrol itu saya hanya membantu Bu Ain, dan ternyata Bu Ain bisa menemukan solusinya sendiri dari apa yang tadi kita obrolkan tadi. Terima kasih ya Bu Nita Ya Bu Ain, semangat, tetap semangat ya Bu Ain ya, Iya, Bu untuk Nita. kemajuan anak-anak kita. Iya Bu. Iya, khususnya anak didik Bu Ain yang semoga nanti mereka jadi dengan program yang Bu Ain nanti akan laksanakan, anak-anak bisa jadi lebih tahu apa yang mereka baca, tahu maksud dari yang mereka baca. Ya, terima kasih sekali Bu Ain. Dari Bu Ain tadi, cerita Bu Ain tadi juga menambah pelajaran bagi saya juga, bagi kita semuanya juga. Jadi tetap semangat ya Bu Ain ya ke depannya. Terima kasih Ibu. Semangat ya. Iya Bu. Sekali coaching antara Bu Ain dan Bu Nita. Bu Nita sebagai coach itu tadi akan mengembangkan 3 kompetensi ya dari kompetensi yang ada pada kegiatan coaching, yaitu present atau kehadiran penuh. Di sini Bu Nita sudah hadir secara penuh dalam praktek coaching ini. Sudah bagus sekali, sudah mau mendengarkan dengan aktif apa permasalahan-permasalahan dari yang Bu Ain hadapi, sehingga Bu Nita juga sudah bisa menggali pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Ain bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ain hadapi. Tetap semangat Bu Ain dan Bu Nita, bisa dikembangkan lagi praktek coachingnya, semoga lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dia, Bu Ain. Waalaikumsalam Bu Nita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nita. Alhamdulillah. Jadi Bu Ain dan Bu Dia, kali ini pertemuan kita akan melakukan praktek coaching ya pada hari ini ya. Nah, yang nanti posisinya Bu Ain sebagai coach, kemudian Bu Dia sebagai coaching gitu. Nah, saya akan bertanya dulu nih kepada Bu Ain sebagai coach ya nanti ya ketika kita praktek. Nah, pada praktek coaching kali ini kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ain sebagai coach nanti? Ya, terima kasih Bu Nita. Pada praktik kali ini 3 kompetensi Ibu yang akan saya kembangkan. Ya. Yang pertama yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Iya, baik. Jadi nanti akan dikembangkan ketika praktek coaching bersama Bu Diah ya. Nah, sebelumnya nih Bu Ain, Bu Diah, jadi saya mohon izin dulu ketika kita praktek coaching kali ini. Saya mohon izin untuk direkam ya ketika praktek kali ini sebagai dokumentasi bahwa kita sudah melakukan praktek coaching. Begitu Bu Diah dan Bu Ain. Ya, diizinkan ya? Iya, Ibu diizinkan. Ya, baik. Terima kasih sekali. Nah, sekarang kita langsung saja ya menuju ke prakteknya. Ya. Baik, silahkan kepada Bu Ain dan Bu Diah untuk memulai praktek coaching. Terima kasih Ibu.
Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Ain. Apa kabarnya Bu Diah? Hari ini saya agak kurang sehat Bu Ain. Saya agak murung ini Bu Ain. Iya Bu, terlihat dari wajahnya. Itu kenapa toh Bu? Ada apa toh Bu sebenarnya Bu? Itu dia Bu Ain. Apakah Bu Ain ada waktu sekarang? Iya, kebetulan ada waktu kosong Bu Diah. Ada apa bagaimana? Kalau Bu Ain ada waktu, saya mau curhat Bu Ain tentang permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu, monggo. Apa yang bisa saya bantu Bu Diah? Begini Bu Ain, tapi saya bingung saya itu mau mulai dari mana Bu Ain. Ya, coba sebentar. Diceritakan sedikit-sedikit, satu-satu, dijelaskan pelan-pelan aja Bu Diah. Ya Bu Ain, saya itu bingung Bu. Ada satu siswa saya itu yang setiap hari Sabtu itu tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Terus coba ceritakan lebih lanjut Bu Diah. Saya itu khawatir Bu Ain nanti dia bisa ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Bu Diah, pembicaraan kita hari ini tuh tujuannya untuk apa toh Bu? Saya itu ingin curhat sama Bu Ain untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Bu. Oh iya, semoga ya Bu ya pada pertemuan kali ini Bu Diah bisa mendapatkan solusi yang bisa mengurai masalahnya Bu Diah tadi. Terus gimana Bu? Coba dijelaskan lagi Bu Diah. Terus terang Bu, saya itu kepikiran terus sama salah satu siswa tersebut yang setiap hari Sabtu itu tidak masuk sekolah. Lah, itu kok bisa anak itu tidak masuk di hari Sabtu? Nah terus apa tuh Bu yang membuat anak itu tuh pada hari itu tidak masuk? Hambatannya itu apa tuh sebenarnya? Jadi begini Bu, menurut cerita dari teman-teman itu, siswa tersebut sebenarnya tidak sakit. Jadi dia itu tidak mau masuk sekolah itu karena ada pelajaran agama. Nah, dia takut karena dia itu tidak mengerjakan PR agama. Dia tidak mengerjakan PR agama itu alasannya PR-nya terlalu banyak Bu. Jadi PR yang diberikan itu terlalu banyak. Jadi dia tidak mau mengerjakan PR agama tersebut. Kalau seperti itu kasusnya, menurut Bu Diah itu bagaimana Bu? Menurut pendapat Bu Diah itu bagaimana? Nah, saya itu pernah melakukan home visit ya Bu. Iya. Tapi ketika itu siswa tersebut masih tidur Bu, dan orang tuanya yang bapaknya itu sudah berangkat bekerja, sedangkan ibunya tidak di rumah karena mereka kan memang keluarga broken home, jadi dia tinggal cuma sama bapaknya. Kemudian kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Diah mengatasi masalah tersebut Bu? Langkah yang pertama itu yang saya akan lakukan ya Bu Ain, saya itu akan mengajak anak tersebut untuk berbicara dan memberikan pengertian, serta juga akan memberikan motivasi agar anak tersebut mau mengerjakan PR yang diberikan oleh guru agamanya tadi. Yang kedua, kalau siswa tersebut kan sudah mengerjakan PR, jadi dia tidak akan takut lagi untuk masuk sekolah setiap hari Sabtu. Kemudian langkah selanjutnya itu saya akan menemui orang tuanya. Saya akan mencoba membicarakan hal ini dengan orang tuanya agar orang tua itu selalu mengecek apakah siswa tersebut ada PR atau tidak. Kalau ada PR, sehingga siswa tersebut, orang tua tersebut kan mau mengingatkan ya, mengingatkan siswa tersebut agar mengerjakan PR tersebut, dan juga orang tua tersebut agar selalu memotivasi siswa tersebut agar rajin sekolah setiap hari. Begitu Bu Ain. Tidak bolos hari Sabtu gitu ya Bu Iya. ya. Kemudian setelah Ibu bicara sama anaknya, kemudian Ibu juga komunikasikan dengan orang tua, kemudian tindak lanjutnya yang akan Bu Diah lakukan itu apa yang ada di pikiran Bu Diah gitu ya? Saya akan segera menemui anak tersebut untuk berbicara. Kemudian saya akan memberikan pengertian kalau anak tersebut harus selalu rajin sekolah, kemudian memotivasi siswa tersebut akan mau mengerjakan PR agama sehingga dia tidak takut lagi untuk masuk sekolah. Dan saya juga akan segera mencoba untuk menemui orang tua dari siswa tersebut agar kita akan berbicara
tentang permasalahan yang dihadapi oleh anaknya, sehingga orang tua tersebut selalu mengecek PR yang diberikan oleh guru dan siswa tersebut mau mengerjakan PR, sehingga orang tua juga akan memotivasi anak tersebut agar anak tersebut selalu rajin sekolah dan mau masuk setiap hari, dan setiap hari Sabtu juga mau masuk sekolah. Iya. Begitu Bu Ain. Kemudian yang mau Bu Diah libatkan untuk mencapai tujuan yang Bu Diah inginkan tuh siapa saja tuh Bu? Yang saya libatkan itu ya tentunya orang tua siswa tersebut Bu Ain, karena kan siswa tersebut bisa didukung juga oleh orang tua di rumah, sehingga anak tersebut menjadi termotivasi untuk selalu mengerjakan PR dan juga rajin masuk sekolah. Begitu Bu Ain. Jadi dari yang sudah Bu Diah ceritakan dari awal sampai tadi, sepertinya apa yang sudah Bu Diah paparkan tentang pemikiran-pemikiran dan apa yang akan Bu Diah lakukan itu sepertinya sudah akan menuju ke tujuannya Bu Diah awal ya Bu ya, agar muridnya itu tidak ketinggalan pelajaran ya Bu ya. Solusinya sepertinya udah Bu Diah temukan sendiri gitu loh Bu, dari yang Ibu tadi bicarakan. Iya Bu Ain, terima kasih ya Bu Ain sudah mau mendengarkan curhat saya, sehingga saya sudah dapat menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya sudah merasa lega Bu Ain. Saya juga sudah mendapatkan pencerahan tentang bagaimana cara yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi tadi. Jadi bagaimana perasaan Bu Diah setelah bercerita seperti ini tadi dengan saya Ibu? Nah, saya sudah merasa lega Bu Ain, saya sudah menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut. Tetap semangat ya Bu ya, menghadapi banyak masalah di sekolah dengan anak-anak itu memang harus semangat. Semoga kedepannya apa yang menjadi masalah itu tetap bisa terurai ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ain atas waktunya, sudah mau mendengarkan curhat saya, sehingga saya sudah mendapatkan pencerahan. Terima kasih Bu Ain. Sama-sama Bu Diah, saya di sini cuma mendengarkan saja, bukan cuma urun telinga. Nah, Bu Diah semua yang ternyata sudah menemukan solusinya. Ya Ibu tetap semangat ya Ibu ya. Iya, terima kasih Bu Ain. Ya Ibu, kembali kasih. Bu Diah dan Bu Ain telah melaksanakan praktek coaching pada kali ini. Jadi di sini saya coba menyampaikan refleksi ya, umpan balik dari apa yang sudah Bu Diah dan Bu Ain praktekkan tadi. Jadi dari praktek tadi yang saya lihat dari Bu Ain sebagai coach itu sudah sesuai dengan tujuan awal tadi, ingin mengembangkan kompetensi. Yang pertama tentang kehadiran penuh, presence, tadi sudah sangat terlihat dengan benar-benar fokus dan benar-benar menyediakan waktu sepenuhnya untuk mendengarkan cerita dari Bu Diah tadi sebagai coachingnya. Kemudian yang kedua, kompetensi yang kedua tadi yang Bu Ain sampaikan tentang mendengarkan aktif, tadi juga sudah sangat terlihat dengan Bu Ain mendengarkan secara aktif dari apa yang disampaikan oleh coach tadi, dan mencoba menyelami dari permasalahan Bu Diah tadi sebagai coach. Kemudian yang terakhir yaitu pertanyaan berbobot ya, yang tadi Bu Ain sudah lakukan sebagai coach, itu tadi juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali dari apa yang Bu Diah sampaikan, sehingga Bu Diah sebagai coach menemukan solusi dari permasalahannya yang sudah dirasakan dan disampaikan. Jadi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Ain dan Bu Diah tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya. Tadi dari awal sudah disampaikan, Bu Ain menanyakan tentang tujuan dari coaching tadi ya, dan sampai di akhir langkah tirta tadi Bu Ain menanyakan tentang tindak lanjut dari apa yang akan dilakukan oleh Bu Diah atau coaching tadi ya. Bagus sekali Bu Ain dan Bu Diah tadi prakteknya,
dan semoga bisa diterapkan di kucingnya ya, kucingnya bisa diterapkan di kehidupan kenyataan ya, ketika menghadapi atau menghadapi teman-teman Bu Ain, baik teman-teman maupun peserta didik yang sedang menghadapi permasalahan, dan bisa dilakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Itu Bu Ain dan Bu Dia. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih, Bu Nita. Sama-sama, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.